Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku Kadit, Tutor Bahasa Inggris, Bimbingan Alumni. Nah, pada video kali ini kita akan kembali membahas soal-soal bahasa Inggris Simak UI. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video Bimbingan Alumni berikutnya. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas soalnya. Let's go! Oke, kita bahas soal nomor 1. Oke, untuk soal nomor 1 ini, teksnya kembali ke ini ya. Mengisi bagian rumpang atau bisa disebut sebagai close procedure. The correct phrase to complete the sentence is, yaitu ada their way, the future, they shape. Kalau secara arti ini sebenarnya agak aneh ya. Kita mencari yang artinya paling pas. Di sini kalau kita lihat di yang nomor 1, kalimatnya akan mulai dari sini ya. Culture helps to define. Ini subjek dari kalimatnya. Helps to-nya ini adalah predikatnya ya. Helps to define people's identities and determines. Ini ada menggunakan and. Define people that identities ya. Ini objeknya. Kemudian determines. Ini adalah predikat lagi ya, dia tidak menggunakan subjeknya lagi karena subjeknya masih sama, yaitu adalah culture. Culture helps to define people's identities. Culture determines bla bla bla. Berarti ini predikat, setelahnya harusnya adalah sebuah objek. Kan kalimat seperti itu ya, harusnya setelah predikat bukan subjek tapi objek. Objek itu selalu harus berupa kata benda. Tapi bukan berarti predikat harus selalu diikuti oleh objek. Bisa juga predikat diikuti oleh keterangan. Tetapi predikat determines, yang artinya adalah menentukan, ya, ini harus ada objeknya. Karena kan nggak jelas kalau dibilang menentukan apa. Gitu ya. Jadi butuh sesuatu benda target, ya. Target dari kegiatan menentukannya ini. Berarti kita harus mencari jawaban yang berupa kata benda. Dan tidak ada kata kerja harusnya ya. Kita lihat yang A. Their way, the future, they shape. Ini bukan jawaban yang tepat. Kenapa? Karena their way ini adalah kata benda. The future kata benda juga. Kemudian di sini they shape. Kalau ada kalimat lengkap, ada subjek predikat, tetapi letaknya tepat setelah kata benda, noun ya. Berarti subjek predikat setelah noun tersebut biasanya digunakan sebagai keterangan statusnya ya. Contoh seperti the meal my mom cook. Nah, itu kan langsung ada my mom cook, kan subjek predikat, tapi letaknya tepat setelah the meal gitu. Ini kayak singkatan ya, bentuk sederhana dari the meal that my mom cooks. Nah, jadi the meal my mom cooks. Seperti ini juga. The future they shape, the future that they shape, sama. Cuma bentuk penyederhanaan aja ya. Kenapa A itu salah? Di sini salahnya adalah noun ketemu sama noun. Their way dengan the future. Harusnya ada pemisahnya. Their way and the future. Seperti itu. Kemudian yang B, they shape their future the way. Nah, salahnya di sini adalah subjek predikatnya di depan, bukan setelah kata benda. Berarti tadi sebelumnya kan determine, kata kerja. Ini malah nambah predikat lagi. Jadi jawaban B tidak tepat. Kemudian yang C, the way and their future they shape. Nah, ini bisa jadi nih, karena they shape-nya letaknya setelah kata benda their future. Lagi pula di sini antara the way dan their future-nya ada pemisahnya, yaitu and. Bisa jadi. Kemudian yang D, the way they shape their future. Ini juga bisa. Yaitu di sini ya. The way-nya ini adalah kata bendanya. Lalu ini kalimat lengkap. They, subjeknya, shape predikatnya, their future, objeknya. Ini kalimat lengkap setelah kata benda. Berarti bisa juga berperan sebagai keterangan. Berarti dari the way that they shape. Atau which they shape their future. The way how they shape their future, bisa juga seperti itu.
Sedangkan yang E, their future they shape the way. Oke, ini their future kata benda, lalu ini subjek predikat ya, lalu ada objeknya di sini, the way. Secara struktur masuk their future they shape the way, tetapi salahnya di sini adalah bahwa dia menyebutkan their-nya dulu, kemudian baru they-nya. Harusnya terbalik, they-nya dulu, baru their kemudian, karena kan untuk menunjukkan kepemilikan si they. Jadi yang E ini tidak tepat. Berarti jawabannya tinggal yang C sama yang D. Yang lebih tepat adalah jawaban yang D. Kenapa bukan yang C? Karena kalau kalian lihat di situ, yang C, their future they shape. Ini seperti tadi yang E, bahwa their ini seharusnya setelah they untuk merujuk kepunyaan mereka, subjeknya gitu ya. Jadi lebih tepat jawaban yang delta, yaitu the way they shape their future. Lanjut nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah yang di sini ya. Harus diisi dengan apa? Kalimatnya diawali, ternyata dari paling awal paragraf kedua ya. In many respects, UNESCO World Heritage Sites are prime examples of setting standards and sharing practices around the world. And this issue examines the role of gender in many aspects of heritage, whether it involves the spiritual beliefs underpinning the functions of a place, the roles of the women and men at a site, or even, berarti ini parallel structure seharusnya ya. Ada koma nih ya. Whether it involves the spiritual beliefs underpinning the functions of a place, koma, the roles of the women and men at a site, koma, or. Nah, karena di anggota komanya ini adalah bentuk benda ya. Whether it involve, ini adalah noun clause, kalimat benda. Whether diikuti oleh subjek predikat. Kebalik, ini subjek, ini predikatnya yang involves. Kemudian the roles of the women and men at a site, the roles ini kata bendanya. Berarti di nomor 2 ini seharusnya diisi juga dengan sebuah benda. Entah itu noun yang hanya satu kata, bentuk noun phrase atau noun clause ya, untuk menyesuaikan dengan anggota koma yang ada di struktur tersebut. Di nomor 2 ini semua menggunakan whether, di mana whether ini adalah kata hubung yang menjadikan sebuah kalimat menjadi bentuk benda ya, menjadi sebuah pernyataan. Atau kita sebutnya dalam bahasa Inggris adalah noun clause. Rumusnya itu adalah setelah whether ya. Ini selain whether sih ada 5W1H ya, 5W1H, ada what, where, when, why, who, dan juga how. Kemudian whether juga termasuk ya, whether. Yang termasuk di sini juga adalah that yang artinya bahwa, bukan that yang artinya yang ya, tapi yang artinya bahwa. Ini akan diikuti oleh subjek, lalu diikuti oleh predikat yang tentunya verb ya, berupa kata kerja. Untuk mengubah subjek verb ini menjadi bentuk kata benda. Berarti jawabannya seharusnya setelah whether langsung ke subjeknya, bukan ke kata bantu kata kerjanya ya. Jadi B dan C ini salah. Kemudian yang A, whether men or women access are allowed. Ini secara struktur ya, men and women access are allowed ini predikatnya, tetapi A ini bukan jawaban yang benar. Kenapa? Karena men or women ini kan kata benda. Akses juga adalah kata benda. Tabrakan benda dengan benda. Seharusnya kalau dikatakan akses yang dipunyai atau dimiliki oleh men or women, seharusnya ada petik S setelahnya untuk menunjukkan kepemilikan. Ya. Kemudian jawaban yang D, whether men or women are allowed access. Nah, ini bisa jadi jawabannya ya. Sedangkan yang E, whether men are allowed access or women. Nah, ini seharusnya perbandingan paralelnya itu adalah men dengan women. Ini malah ditaruh di belakang ya. Maka jawaban E salah. Yang tepat adalah jawaban delta, di mana in men or women-nya subjeknya,
Are allowed-nya ini predikatnya, dan aksesnya ini adalah objeknya. Jadi jawaban yang tepat adalah delta. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 3. Nomor 3, pertanyaannya adalah the italic phrase in paragraph 2 means paragraf kedua ya. Oke, ini ya, berarti yang no shortage of examples. No shortage of examples artinya adalah tidak kekurangan contoh. Nggak kekurangan artinya contoh yang dipunya itu cukup banyak gitu ya, karena kan tidak kekurangan. Contohnya itu banyak of different ways men and women live, work, and pray in different cultures. Berarti yang paling pas, coba kita cek yang mana ya, yang artinya sama. Yang A, it is not possible to know how many examples there are. Nggak bisa diketahui ada berapa banyaknya. Ini jelas salah, karena tidak menunjukkan jumlahnya itu sedikit atau banyaknya ya. Sedangkan yang B, there are only a few examples found and explored. Kalau a few berarti ya sedikit, itu kan sama, justru kan kekurangan contoh, shortage, tidak sesuai dengan kata no shortage ya. Jawaban B salah. Yang C, the number of sites that can be used as examples is plenty. Bisa jadi ya, plenty ini artinya banyak. Yang D, the UNESCO only provides a short list of examples, berarti ini terbatas juga sedikit ya. Salah yang D. Kemudian yang E, the age of the examples is probably unknown. The age of examples ini lebih nggak jelas lagi ya. Jadi jelas untuk nomor ini jawabannya adalah yang C paling sesuai ya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 4. Nomor 4 ini mengisi yang nomor 3 ini ya, titik-titik nomor 3 di teksnya. Oke, di sini pilihannya ada perform, ini verb ya, verb pertama pastinya verb dasar. To perform ini to infinitive, berarti dia termasuk keterangan ya. Ini verb, ini adverb, berarti masuknya ya, keterangan statusnya. Kemudian is performed, ini juga verb tetapi yang pasif. Performed dan performing ya, ini masuknya lebih ke bisa jadi adverb ya. Kenapa adverb? Karena akhiran ed di sini bisa jadi bentuk ketiga ya, karena kan bentuk 2 dan 3 sama. Bentuk ketiga kalau tidak ada is, am, are, was, dan were, berarti dia itu tidak bisa kita anggap sebagai predikat. Dia ini kata kerja yang statusnya adalah sebagai keterangan ya. Begitu juga dengan akhiran ing. Kalau kita ingin menjadikan sebagai predikat, maka harus ada is, am, are, was, were, atau been ya, atau to be maksudnya. Oke, kita cek di sini. Ternyata kalau kita lihat di kalimat yang ada nomor 3-nya ini ya, dari gender and the 2003 Intangible Cultural Heritage Convention is another topic, reflecting on how gender is commonly expressed. Oke, ini ada koma nih. Hati-hati ya. Di sini ada parallel structure, yaitu expressed, bentuk ketiga pastinya ya, karena di sini is expressed. Berarti pasif ya. Bla bla bla, koma, and even constituted. Oke, constitute. Bentuk ketiga saja, berarti di sini ya yang harus diisi nomor 3 adalah bentuk ketiga saja tanpa is, am, are, karena sudah diwakili di atasnya is-nya. Dan di terakhir, di setelah n-nya ini hanya constituted saja. Berarti yang sama dengan yang di anggota pertamanya ini ed, yang di ketiga ed, berarti yang anggota keduanya ini ed juga. Jawaban yang tepat yaitu adalah yang delta yang sesuai ya. Oke, lanjut soal nomor 5. Pertanyaan nomor 5 adalah the most appropriate sentence to begin paragraph 4 is, oke, berarti kita harus tahu dulu ya. Sebenarnya ini teksnya tuh apa sih yang dibahas gitu ya, yang utamanya. Increasingly recognize that culture has essentially has an essential role to play as a driver of sustainable development, contributing to the eradication of poverty and enhancing social inclusion. Oke. Kemudian gender equality refers to role. Oke. Kalimat
di paragraf kedua, UNESCO World Heritage are prime examples of setting standards, sharing practices around the world, and this issue examines the role of gender in many aspects of heritage. Oke, ini udah mulai mengerucut ya, role of gender. Paragraf ketiga, in this issue we begin with an overview that looks at gender bias in the early days, of the World Heritage Convention. Jadi ini masalahnya lebih kepada ini ya, gender ya. Seperti di paragraf 1 juga sebenarnya di sini sudah disebutkan gender equality di akhir paragrafnya ya. Refers to the roles and responsibilities of men and women ya. Bahwa untuk di paragraf 1 terkadang kalimat utamanya itu tidak hanya di awal tetapi bisa juga di akhir gitu ya. Jadi kita cek di kalimat pertama paragraf berikutnya, lalu cek di kalimat pertama di kalimat yang ada di paragraf 1 yang mana yang hal yang sama yang dibahas gitu. Kemudian di paragraf terakhir, these are exercise around the world. Nah, this-nya ini apa nih? This. Berarti kan ini adalah sesuatu yang plural ya, jamak atau lebih dari satu. Around the world, ada kata around the world. Lalu the roles that gender plays in just a few of them. Roles-nya di mereka. Ada di mereka. Apakah yang A? The cases presented illustrate the diversity of cultures, beliefs, and practices. Bisa jadi jawaban yang ini. Karena ada diversity of cultures, beliefs, and practices yang mana di sini bisa digantikan dengan this ya. Yang di-exercise around the world. Casesnya berhubungan dengan diversity of cultures, beliefs, and practices. Kemudian yang B, in each culture, the roles of men are significantly different from those of women. Di sini dikatakan the roles of men, nggak mungkin kan di sini setelahnya dikatakan and the roles gender plays in just a few of them. Ini roles of men, roles that gender plays. Jawaban yang B ini tidak tepat ya. Kemudian yang C, some cultures may not acknowledge the existence of women and children. Some cultures di sini the role gender plays in just a few of them. Ini nggak pas ya, karena di sini mengatakan existence of women and children, gender plays di situ, nggak nyambung. Kemudian yang D, the World Heritage has a long list of containing cultural diversities found worldwide. Di sini disebutkan worldwide, setelahnya these are exercised around the world. Jadi mengulang-ulang ya, nggak pas. Kemudian yang E, gender equality has been an important issue in many countries for decades. Di sini kan dikatakan these are exercised. Sedangkan kata gender equality ini adalah kata benda yang singular, cuma satu. Maka jawaban E tidak pas. Nah, tinggal berarti di sini jawabannya hanya yang A. The cases presented illustrate the diversity of cultures, beliefs, and practices. These are exercise, casesnya ini yang berhubungan dengan diversity of cultures, beliefs, and practices, exercise around the world, and the roles that gender plays in just a few of them. Pas ya, sesuai secara arti. Maka jelas untuk nomor ini jawabannya yang A. Oke, lanjut soal nomor 6. Pertanyaan nomor 6 adalah, berarti mengisi yang nomor 4-nya ya di paragraf terakhir ini. Apakah the spiritual beliefs, the reservation of sacred sites, sacred di sini artinya suci ya, tempat-tempat yang suci, kemudian gender policy, balance of power, dan juga the sustainable development policy. Di sini kita lihat ya, kalimatnya titik-titik adopted by the General Assembly of States Parties to the World Heritage Convention in November 2015. We look towards a more peaceful and sustainable planet. The balance of power in our relationships will continue to be important issue to redress in this new framework. Our relationship. Berarti yang tepat di sini sesuai dengan inti utamanya ya, topiknya, yaitu adalah mengenai tadi masalah gender pada culture ya. Yaitu jelas di sini jawabannya adalah yang C untuk kebijakan gendernya, agar di sini kita bisa mendapatkan menuju ke peaceful and sustainable planet. Lalu the balance of power juga in relationships will continue to be an important issue to redress in this new framework. Jadi untuk nomor ini jelas yang C ya.
Nah, itu dia tadi pembahasannya. Gimana? Kalian sudah paham semuanya? Kira-kira di video berikutnya kita akan bahas hal apa lagi ya? Kalian boleh loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan